Ya, selamat malam pemirsa, selamat bergabung dalam Menuju ke-7. Saya Indra Maulana, dan malam hari ini adalah edisi spesial Menuju ke-7. Mengapa spesial? Karena malam hari ini kita akan membahas tentang roadmap pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi JK, dan spesial lagi, permasalahan-permasalahan seputar dunia ekonomi atau pembangunan ekonomi akan digali atau ditanyakan langsung oleh para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau PINDO, kepada Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala. Pemirsa, inilah Menuju ke-7. Dan segera saja pemirsa, kita akan hadirin dan pemirsa, kita akan segera mulai diskusi pada hari ini, karena sudah hadir juga Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala, dan juga ada Pak Sofyan Wandi selaku Ketua APindo. Kita akan mulai acara diskusi pada malam hari ini dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Sofyan Wandi. Kami persilakan. Terima kasih saudara moderator, Bapak Presiden terpilih Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden terpilih Bapak Yusuf Kala, para duta besar, teman-teman pengusaha, baik asing maupun dalam negeri, dan kami melihat banyak sekali juga dari seluruh Indonesia yang datang, dari semua perwakilan APindo yang ada. Pertama-tama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden terpilih maupun Wakil Presiden terpilih atas kesediaan daripada beliau untuk hadir di antara kita, untuk menerima hasil-hasil masukan daripada APindo yang dibantu sepenuhnya oleh semua pengusaha dalam dan luar negeri. Kami dibantu juga oleh semua pengamat, ahli-ahli ekonomi, maupun juga tentu kami mendapatkan bantuan dari beberapa duta besar, dari duta besar Australia, duta besar Jepang, duta besar Prancis, duta besar juga dari beberapa duta besar yang lain, yang juga memberikan kami masukan-masukan sebenarnya apa yang kita perlu kerjakan bersama-sama pemerintah supaya kita bisa tumbuh di atas 7% dan bisa memberikan pekerjaan kepada rakyat Indonesia ini sebanyak 3 juta satu tahun. Ini komitmen kami Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden, bahwa kita pengusaha ingin berpartner dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, karena kita merasa setelah pemilu ini, inilah harapan baru buat kita. Kita sudah kehilangan momentum beberapa kali sebenarnya pada saat komunitas pers kita bagus, tapi sekarang saya rasa kita betul-betul harus bersatu bersama-sama pemerintah ini, karena kita tahu situasi luar negeri tidak mengembirakan. Di dalam negeri juga kita belum bisa bersatu, karena yang kalah belum mau menyerah sampai hari ini. Jadi untuk itu kita harus lebih bersatu, terutama untuk membangun bangsa yang kita cintai ini. Di sini kami memberikan sangat singkat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahwa yang kita sebenarnya ingin pertumbuhan di atas 7% itu kita masuk kepada 5 sektor utama yang paling cepat tumbuhnya, yaitu sektor pertanian, sektor manufacturing, sektor energi, sektor service industries, termasuk pariwisata, termasuk kreatif industri, sama financial, keuangan kita yang harus lebih mendalam. Kita juga merasakan ada beberapa soal yang kita perlu mengharapkan bantuan daripada Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti untuk membantu kita, terutama di dalam cross sektoral yang ada. Yang kita perlukan terutama adalah bagaimana kepastian hukum di Indonesia ini. Begitu banyak undang-undang kita, dari undang-undang sampai ke perda, yang bertolak belakang, yang bertentangan, yang gray area, yang selalu membuat high cost buat kita. Yang kedua tentu kita mengharapkan bersama-sama kita membantu kita untuk mempercepat infrastruktur, dan kita bersedia juga untuk berinvestasi, terutama di listriknya, di jalannya, dan lain-lain. Yang ketiga tentu kita inginkan otonomi daerah itu juga jelas, yaitu bahwa ada job description yang jelas, pemerintah pusat, gubernur, bupati, dan lain-lain. Sebab sekarang ini semua kelihatannya jalan sendiri-sendiri.
Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kami menginginkan tentu ini bisa terjadi, di samping tentu saja kita ingin debirokratisasi itu terjadi. Karena kami merasa sejak dulu krisis 97-98, kita pengusaha ini sudah melakukan segala macam cara untuk menciutkan usaha kita, untuk kita tumbuh kembali. Pemerintah belum melakukan birokrasinya, saya pikir malah bertambah di daerah-daerah itu. Dan yang terakhir tentu saja kami mengharapkan budget pemerintah itu betul-betul bisa lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur. Dalam acara ini kami melihatkan 100 hari pertama, apa yang bisa dibuat bersama-sama oleh kita, termasuk tentu kami ingin juga mengusulkan kenaikan BBM misalnya dalam 100 hari pertama. Yang lain tentu juga kami mengusulkan 1 tahun apa yang harus kita kerjakan, dan juga 5 tahun ke depan. Dan kami percaya bahwa kami pengusaha-pengusaha bisa dipakai, Pak, untuk berinvestasi, memberikan pekerjaan kepada masyarakat kita, dan kami bersedia untuk investasi, memulai investasi itu, biarpun kami mendapatkan dukungan sepenuhnya daripada pengusaha-pengusaha asing yang sudah berinvestasi, menjanjikan menginvestasi lebih banyak. Saya rasa ini yang kami ingin masukkan di dalam resume yang hari ini. Saya rasa bapak-bapak semuanya akan mendapatkannya. Tapi secara detail, yang mengkoordinasikan semua ini adalah Saudara Jisman Simanjuntak, yang kami minta beberapa menit bisa menjelaskan lebih detail sedikit, Pak, garis-garis besarnya. Dan setelah itu tentu kami mengharapkan dukungan daripada Bapak juga kepada kami pengusaha-pengusaha ini, karena inilah hope kita, Pak, untuk bisa tumbuh di atas 7% ini, dan kami percaya kalau kita bersama-sama, Pak, kita bisa lakukan ini. Kami akan mendukung sepenuhnya, tinggal apa yang harus kita kerjakan bersama-sama dalam memperbaiki dan berkompetisi dalam globalisasi ini. Saya rasa sekian dan terima kasih, Pak. Baik, kita berikan aplaus untuk Ketua Pindo, Pak Sofyan Wanandi. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Jisman Simanjuntak untuk melakukan pemaparan roadmap perekonomian Apindo. Kami persilakan. Bapak Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Joko Widodo yang sangat saya hormati, dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih yang saya hormati, Pak Yusuf Kalla. Excellencies, hadirin yang saya hormati, selamat malam. Laporan roadmap yang kami susun sesudah bekerja selama 6 bulan cukup panjang. Karena itu saya akan berimprovisasi dalam waktu singkat untuk menyampaikan pesan-pesan pokok dari roadmap itu. Presiden 2014-2019 akan harus bekerja dalam keadaan ekonomi yang lebih sulit, baik domestik maupun internasional. Penduduk kita akan naik dengan 11 juta, lebih dari 3 Surabaya. Angkatan kerja kita akan naik dengan mungkin 8 sampai 10 juta. Logistik kita luar biasa tinggi biayanya. Dan sumber daya kita sebenarnya membaik, tetapi kita masih tertinggal jauh di belakang pesaing-pesaing kita. Pertumbuhan melemah, biaya uang sangat tinggi walaupun inflasi bisa dikendalikan. Transaksi berjalan juga berada dalam tekanan defisit. Kemiskinan menurun, tetapi penduduk yang rentan luar biasa besar, dan kondisi ekonomi dunia melemah, mengendur belakangan ini. Ini kondisi awal. Tetapi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang menerima kesulitan sebagai katalis kinerja yang cemerlang. Kita sudah membuktikan itu berkali-kali. Pak Presiden terpilih dan Bapak Wakil Presiden terpilih, di mata kami dan di mata rakyat Indonesia, Bapak-bapak adalah mukjizat yang dikirim untuk rakyat Indonesia. Dan kami berharap jika Bapak menggerakkan pengusaha Indonesia,
niscaya mukjizat ekonomi juga bisa kita ukir dalam 5 tahun yang akan datang. Selamat bekerja dan terima kasih. Terima kasih Bapak Jusman Simanjuntak. Roadmap yang luar biasa tadi, ada sejumlah pesan yang bisa nanti ditanggapi oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tetapi sebelumnya kami akan mengikuti dulu penyerahan simbolis buku Roadmap Apindo dari Bapak Sofyan Wanandi kepada Bapak Presiden terpilih Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala. Silakan Bapak Presiden terpilih dan Bapak Wakil Presiden terpilih untuk menerima secara simbolis buku Roadmap Apindo yang tadi telah dibacakan, dipaparkan panjang lebar oleh Bapak Jusman Simanjuntak. Ya, tetaplah bersama kami, menuju ke-7 akan segera kembali saat lagi. Tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Jusman Simanjuntak, memang membuat roadmap itu jauh lebih mudah daripada melaksanakannya. Tetapi apakah nanti memang Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga dapat meyakinkan kita semua bahwa roadmap tersebut memang bisa dijalankan demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berkualitas tetapi stabil dan inklusif. Kita persilakan atau kami persilakan kepada Presiden terpilih Bapak Joko Widodo untuk menanggapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman Apindo terkait roadmap pembangunan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, yang mulia, Duta Besar, negara-negara sahabat, Bapak Ibu semuanya, seluruh pengusaha yang pada malam hari ini hadir. Ini penuh, banyak yang berdiri, seperti masih kayak kampanye. Pilpresnya sudah selesai. Tinggal kita mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bekerja bersama-sama. Saya ingin menyampaikan beberapa tanggapan tadi yang disampaikan oleh Pak Jusman Simanjuntak. Yang pertama, masalah posisi ruang fiskal yang kita semua tahu bahwa sekarang ini kita punya double defisit, yaitu defisit anggaran, defisit APBN, dan defisit neraca perdagangan. Kalau kita buka lagi APBN kita, Bapak Ibu bisa lihat memang ruang fiskalnya memang betul-betul sudah sangat sempit sekali. Ya mungkin kita akan ngejar pembangunan infrastruktur dengan ruang fiskal seperti yang sekarang ini. Tahun depan, seingat saya ada 433 triliun anggaran yang sedang ini dibahas di Dewan, yang akan dipakai untuk subsidi BBM. Untuk subsidi, 433 triliun. Kemudian anggaran-anggaran yang ada itu juga sudah anggaran-anggaran yang mengikat. Misalnya untuk bayar utang, mengikat. Untuk pendidikan 20% mengikat, dikunci, nggak bisa apa-apa. Sehingga ruangnya betul-betul sangat sempit sekali. Setelah kita lihat ruang yang ada untuk memperbesar, hanya ada dua. Yang pertama, mengalihkan. Kita tidak pernah berbicara menaikkan. Mengalihkan subsidi BBM kepada sektor-sektor produktif, kepada usaha-usaha produktif, kepada infrastruktur. Jadi bukan menaikkan. Meskipun akhirnya nanti juga harganya juga naik. Mengalihkan subsidi dari apa? Dari subsidi BBM kepada irigasi untuk pertanian, benih untuk petani,
pupuk untuk petani, mesin kapal untuk nelayan, solar untuk nelayan, infrastruktur yang menunjang kegiatan dalam kita berproduksi. Kemudian juga efisiensi. Yang pertama tadi pengalian, yang kedua efisiensi di dalam anggaran-anggaran yang ada. Saya berikan contoh saja, perjalanan dinas 30 triliun. Untuk apa? Anggaran rapat 18 triliun. Rapat apa? Belum saya lihat, saya itu paling senang lihat yang kecil-kecil. Tapi kalau dikumpulin nanti itu bisa banyak sekali. Biaya-biaya kantor. Wah, saya udah hafal karena saya dari wali kota, dari gubernur hafal. Dan Bapak Ibu juga harus sadar bahwa saya dan Pak JK ini adalah pengusaha. Pengusaha itu kalau uang Rp1, Rp2 aja dihitung. Pasti kita hitung. Dan harus dipertanggungjawabkan, pasti kalau itu. Pasti kita urus. Saya berikan contoh di DKI saja. Anggaran kantor yang kelihatannya kecil-kecil, entah beli kertas lah, beli tinta, beli flash display. Kita kumpul coba, Bapak Ibu bisa lihat. Ini provinsi loh ya. Kita bisa hemat 4,2 triliun. Oleh sebab itu penghematan seperti itulah nanti yang kita bisa mendapatkan sebuah ruang fiskal yang lebih besar. Kemudian saya lupa memperbesar penerimaan negara. Dari mana? Pajak. Enggak usah takut. Bapak Ibu semuanya ini kalau pengusaha itu saya tahu kalau udah bicara pajak langsung diem semuanya. Ya jangan begitu dong. Artinya apa? Sudah mendapatkan keuntungan, sudah mendapatkan income, ya mestinya kita semuanya harus taat membayar pajak. Bukan mau meres Bapak Ibu semuanya, enggak. Karena kalau kita lihat pembayar pajak, itu ruangnya masih besar sekali. Kalau yang hadir di sini pasti sudah punya NPWP semuanya. Tetapi yang sudah punya NPWP yang belum bayar, itu juga banyak. Dan sudah punya NPWP tapi nggak pernah bayar. Ada juga yang sebetulnya sudah harus punya NPWP, itu belum punya NPWP. Banyak sekali. Banyak sekali. Kemudian yang kedua, saya banyak tamu-tamu yang ingin investasi, baik investor lokal, investor domestik maupun dari luar. CEO yang saya ajak bicara, keluarnya hampir mirip-mirip semuanya. Mirip-mirip, enggak keluar dari itu. Apa? Yang pertama, perizinan. Ini penyakit kita di sini, perizinan. Penyakit ini. Saya dulu membuat one stop service di Solo, membuat yang di sini juga masih belum bisa betul-betul sempurna, karena memang itu harus diikuti dan nanti menjadi sebuah budaya kerja. Tetapi kalau itu diawasi terus, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, awasi terus. Saya yakin itu akan menjadi sebuah budaya kerja. Asal sistemnya dibangun. Di beberapa kota, kabupaten sudah, di beberapa provinsi sudah, tapi belum semuanya. Tetapi justru di nasional yang belum. Di nasional setiap kementerian mengeluarkan izin sendiri-sendiri. Sehingga tumpang tindih. Petanya, bawa peta sendiri-sendiri, sehingga di lapangan tumpang tindih. Saya tanya, ini satu gubernur ngomong ke saya, di Kalimantan, salah satu provinsi di Kalimantan. Sengketa, masalah sengketa itu ada 857. Saya sampai hafal angkanya. Apa? Tambang dengan perkebunan.
perkebunan dengan rakyat, hutan dengan tambang, hutan dengan rakyat, hutan dengan tambang, dibolak-balik seperti itu. Karena apa? Kita tidak mempunyai policy yang jelas mengenai peta. Sehingga yang sering saya sampaikan, one map policy itu harus. Semua kementerian harus pegang peta yang sama. Memberi izin juga, dan itu jangan pakai peta kertas lagi. Zaman kayak gini masih pakai kertas. Di kertasnya mungkin hanya 2 mili atau 3 mili, di lapangan bisa beribu-ribu hektar itu. Zaman kayak gini masih pakai kertas, ya gimana kita mau? Ya tumpang tindih pasti. Jadi di pusat kita sudah menyiapkan agar ada kantor pelayanan terpadu satu pintu yang betul-betul bukan pintunya yang satu. Ini kan diterjemahnya sering keliru, Pak sudah Pak pintunya sudah satu Pak. Pintunya usaha, ini yang kita maksud itu cepat gitu loh. Layani yang cepat, bukan pintunya yang dibuat satu. Jadi semua kementerian nanti ambil semua izin-izin bawa. Kemungkinan ini masih kita rancang. Kemungkinan nanti BKPM, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Investasi, itu di satu tempat. Jadi izin Bapak Ibu semuanya kalau mau izin, datang ke situ saja, cukup. Enggak. Tidak ke menteri ini, pindah menteri ini, pindah ke menteri ini, pindah ke menteri ini, pindah ke menteri, tahu-tahu sudah 4 tahun. Peluang sudah habis. Saya diberi keluhan itu, ngurus power plant, listrik, 2 tahun. Saya sudah jengkel, 2 tahun ngurus apa ini? Saya pergi ke tempat lain ada yang ngomong, Pak, saya ngurus Pak 3,5 tahun, lebih jengkel lagi. Saya dari Palembang dilapori, Pak, saya ngurus izin saya di sini, Pak, sudah 6 tahun Pak belum keluar. Waduh, saya sudah enggak mau ngomong masalah power plant, saya sudah enggak mau. Nanti ada yang ngelaporin lagi 8 tahun, lebih pusing lagi saya nanti. Ini sudah enggak bisa. Sehingga kenapa keterlambatan listrik kita ya gara-gara ini. Problemnya ya di sini ini. Dan keluhan yang kedua, masalah pembebasan lahan. Ini problem di mana-mana. Tidak usah swasta. Kita yang pemerintah aja pusing. Pagi swasta, saya enggak bisa membayangkan. Bapak Ibu semuanya, di Jakarta ada yang namanya JOR W2. Jakarta Outer Ring Road yang kedua yang di bagian selatan. Itu 15 tahun dimulai, 15 tahun yang lalu dimulai. 9 tahun yang lalu berhenti, karena ada 142 KK yang tidak setuju. Padahal kurang 1,5 kilo coba. Berhenti gara-gara itu saja. Saya dilapori, saya lihat di lapangan, ya saya datangi kampung itu. Hanya 4 kali pertemuan rampung. Sekarang sudah kesambung. Ya tapi masa ya gubernur, kalau gubernur mah enggak apa-apalah ke kampung-kampung ngurusin pembebasan tanah, tapi masa nanti presiden juga ngurusi seperti itu. Tapi kalau diperlukan saya akan lakukan. Saya akan lakukan. Saya akan lakukan. Pak JK juga akan lakukan. Mau Pak? Mau, Pak JK udah mau kok. Saya juga mau. Kemudian problem-problem yang berkaitan dengan kepastian hukum. Ya memang benar, ini juga dikeluhkan. Regulasi yang kita ini punya aturan yang nggak tahu ini dulu dimulai dari apa. Aturan di pusat, di provinsi, di daerah itu ada semuanya. Undang-undangnya ada, turun lagi PP-nya ada, nanti ada kepresnya ada, nanti ada kepmennya ada, turun ke bawah lagi, nanti pergubnya ada, perdanya ada, turun lagi ke bupati, wali kota, perwalinya ada, perbubnya ada,
Perdanya ada coba apa enggak pusing. Mestinya kualitas dari peraturan itu yang harus diperbaiki, harus dibenahi, bukan memproduksi terus-menerus. Dan menyusahkan kita sendiri. Ini baru kita mulai buka semuanya, mana yang harus dipotong, mana yang harus dibatalkan, mana yang harus direvisi, mana yang harus dibenahi. Ini menjadi PR kita. Tapi memang kalau yang undang-undang revisi itu kita perlu apa? Di Dewan perlu kuat. Nah ini kita belum kuat. Tapi sebentar lagi kuat. Bapak Ibu harus yakin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Presiden terpilih Joko Widodo. Kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, saat lagi kita akan dengarkan pertanyaan apa saja yang akan disampaikan oleh para pengusaha kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala. Tetaplah bersama kami di Menuju ke 7. Tentu saja malam hari ini banyak para pengusaha yang ingin bertanya langsung begitu Pak. Kalau tadi Pak Joko Widodo menanggapi bagaimana roadmap yang disusun oleh Apindo, tetapi ini para pengusahanya langsung ingin bertanya. Kita batasi saja untuk malam hari ini, ada 3 penanya yang sudah siap dengan pertanyaannya. Mungkin Pak Yusuf Kala nanti juga bisa ikut menambahkan jawaban-jawaban yang nanti ditanyakan oleh para pengusaha. Yang sudah tercatat di sini ada Bapak Slamet Broto Siswoyo, merupakan Ketua Apindo Provinsi Kalimantan Timur. Kami persilakan Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Bapak Presiden terpilih, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden terpilih, Bapak Muhammad Yusuf Kala yang saya hormati. Kami dari DPP Apindo Kalimantan Timur menyampaikan, Bapak mungkin sudah pernah ke Kalimantan Timur beberapa kali dan melihat kondisi Kalimantan Timur, Pak, bahwa kondisi infrastruktur Kalimantan Timur itu sangat ketinggalan, Pak, dari provinsi-provinsi lain. Padahal Kalimantan Timur adalah salah satu penghasil devisa juga, menyumbang devisa nasional, Pak. Tolong nanti dalam pemerintahan Bapak 5 tahun ke depan, mohonlah agar pembangunan di Kalimantan Timur bisa difasilitasi dengan baik. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Slamet Broto Siswoyo. Baik, untuk pertanyaan kedua, Pak Mulyawan Margadana yang merupakan Human Resource Director Kasongan Bumi Kencana. Kami persilakan Pak Mulyawan. Selamat malam Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih dan juga Presiden kita semua, Bapak Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden kita semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan masalah pertambangan, Pak, dan juga bidang migas. Kita ketahui bahwa industri migas ini maupun pertambangan adalah sebuah jenis bisnis yang high risk dan juga memerlukan investasi dalam jangka panjang, Pak. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa banyak sekali guncangan-guncangan, ketidakpastian hukum dan investasi yang terjadi belakangan ini. Misalnya saja masalah bioremediasi di Chevron Pacific yang menjadi masalah korupsi dan terjadi kriminalisasi masalah perdata. Kemudian juga banyaknya masalah-masalah peraturan baru yang kemudian membuat sanctity of the contract itu menjadi diragukan lah begitu, Pak. Oleh karena itu kami melihat bahwa kepastian ini menjadi sangat penting karena investasi pertambangan membutuhkan jangka waktu yang lama. Dan
semua peraturan tersebut memang kami yakini untuk kebaikan bangsa kita, untuk rakyat juga, dan itu artinya kami sebagai pengusaha tentu harus memperhatikan itu, dan kita siap untuk melakukan hal tersebut bersama-sama dengan pemerintahan Bapak ke depan. Dan oleh karena itu kami mohon arahan dari Bapak mengenai sanctity of contract ini Pak, atau kepastian hukum di industri pertambangan dan migas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyawan Margadana. Saya langsung ke penanya ketiga, karena memang ini dibatasi hanya 3 penanya. Saya persilakan kepada Bapak Dedi Wijaya, Ketua Apindo Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Selamat malam Bapak kita, Bapak Joko Widodo yang saya hormati, dan juga Pak Yusuf Kalla yang saya hormati, Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih. Saya mewakili Jawa Barat, Pak Dedi Wijaya, Ketua Apindo di Jawa Barat ini. Setiap tahun di Jawa Barat ini terjadi masalah upah UMK, Pak. Yang tiap tahun itu ada unjuk rasa. Jadi UMK di Jawa Barat ini ditetapkan dengan unjuk rasa dan demo, Pak. Mekanisme yang sudah ada tidak dipakai. Nah, dengan unjuk rasa ini, kepala daerah setempat, bupati dan wali kota langsung mentandatangani saja, Pak. Di Jawa Barat ini hampir tiap tahun kami langganan, Pak, ke PT UN itu sudah langganan, Pak. Ya, maka untuk meyakinkan investasi dan investor yang masuk ke Jawa Barat ini, kami minta coba gimana caranya supaya menentukan UMK itu balik lagi pada mekanisme yang sudah ditetapkan. Demikian, Pak. Yang kedua, ialah kalau bisa industri yang padat karya dan industri yang padat modal dan padat teknologi ini agak sedikit dipisahkan, Pak, supaya ada satu namanya karakteristiknya berlain. Dimenetapkan upah UMK-nya juga berlainan. Karena yang satu padat teknologi yang perlu SDM yang cukup kuat, tapi yang satu lagi adalah yang padat karya yang bisa low skill. Nah, seperti Jawa Barat ini, di Karawang, Bekasi, Purwakarta, itu udah terbentuk padat modal dan padat teknologi. Dan di Jawa Barat ini akan buka satu kawasan baru lagi, Pak. Di bagian timur, Majalengka, juga di Cirebon, mungkin di sana akan dibuka dengan industrinya padat karya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksanakan di pimpinan Bapak. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bapak Dedi Wijaya, Ketua Apindo Provinsi Jawa Barat. Ya, tetaplah bersama kami, menuju ke-7 akan segera kembali saat lagi. Pak Jokowi dan sekalian, sebelumnya saya ingin memberikan tambahan sedikit. Apa yang dijelaskan tadi Pak Jisman, Sofyan, kemudian tanggapan Pak Jokowi, itu mempunyai 2 makna. Satu pesimisme, tapi di balik itu optimisme yang luar biasa. Begini, tadi kita semua mengalami selama beberapa tahun terakhir ini, fiskal jelek, defisit macam-macam, subsidi tinggi, impor naik, ekspor turun, keputusan lambat, lahan susah. Tapi kita masih tumbuh 5,5%. Jadi negeri ini tidak perlu banyak diurus, masih tumbuhnya luar biasa. Artinya, kalau defisit kita hilangkan, kalau infrastruktur kita balikan ke situ, kemudian kita percepat keputusan, perbaiki lahan, tumbuh 7-8% gampang. Karena itu mari kita optimis. Itu. Tergantung kita berdua, tergantung pemerintah dan swasta.
Pemerintah hanya menyiapkan infrastruktur, menyiapkan aturan, membangun pendidikan kesehatan, yang lainnya urusan pengusaha semua. Banyak korupsi. Siapa yang nyokok? Kan pengusaha juga kan. Masa ada pejabat korupsi sendiri? Tidak ada itu, mesti korupsi bersama itu. Jadi jangan hanya marah kenapa banyak korupsi, karena banyak nyokok juga kan, itu contohnya. Seperti itu. Dan lainnya gitu kan. Kalau pembebasan lahan memang mau murah tidak bisa, jangan ganti rugi, harus ganti untung dong supaya cepat-cepat lah gitu dan sebagainya. Baik, tadi dari Apindo Kaltim tentang infrastruktur dan lahan, saya kira tadi sudah jawab bahwa dibutuhkan sesuai aturan, lembut, ujungnya kalau tidak belum harus keras, itu kira-kira begitu. Tapi bukan ganti rugi, ganti untung gitu kan. Jangan orang yang dibebaskan dapat murah, begitu jalan sudah selesai, tanah sekitarnya naik, yang jual tanahnya dengan paksa tadi menjadi rugi. Dia jual murah, yang tidak dibebaskan mengambil untung, karena dia dapat jalan gitu kan. Jadi harus fair, yang dibebaskan juga harus ganti untung. Seperti itulah kira-kira harus berjalan bersama-sama. Kalau di Kaltim, ya tentu di posisi namanya otonomi, tentu juga banyak, apalagi Kaltim banyak uang, banyak bagi hasilnya, banyak royaltisnya, tentu harus infrastrukturnya baik. Kalau tidak baik tentu diminta tanggung jawab Pemda setempat juga kan, tentu pusat juga akan tanggung jawab, tapi lebih tanggung jawab lagi pemerintah daerah kan. Jangan terlalu banyak mewah kantornya, jangan terlalu banyak pengeluarannya, jangan terlalu banyak gajinya naik kan. Banyak daerah dikasih DAU, 90% dipakai untuk gaji. Itu tidak sehat. Nanti kita akan potong semua, ada maksimumnya. DAU maksimumnya, DAK-nya maksimumnya berapa untuk rutin, selebihnya harus infrastruktur. Tidak cukup terserah, gitu kan. Ya. Tapi tidak boleh semuanya dipakai untuk rutinnya. Mulyaman tentang pertambangan, ya kita setuju. Tapi dua-duanya harus disiplin kepada hukum, bukan hanya pemerintah. Berapa yang tidak bayar royaltis, berapa yang sembunyikan harganya sehingga pajaknya turun, berapa yang ekspor, laporkan 100, diekspornya 200. Kita akan saling periksa. Yuk periksa pemerintah, kenapa lambat, tapi kita juga periksa para penambang, berapa enggak disembunyikan harganya, berapa disembunyikan, berapa royaltis tidak dibayar. Kemudian berapa dolar yang tidak dikirim ke dalam negeri. Karena itu semua yang merusak negara. Batu bara boleh keluar, tapi uangnya dari Singapura, di Hong Kong, ini buat apa? Coba tanya, saya tanya. Rusak lingkungan, uang tidak ada, pajak tidak ada. Memang bereksportir, itu yang dimaksud ekspor ialah kapal berderekat keluar. Negara yang dimaksud ekspor ialah uang masuk ke Bank Indonesia. Selama tidak masuk ke bank, itu bukan ekspor namanya untuk pemerintah. Jadi kita harus dua-duanya disiplin. Pemerintah disiplin, kita disiplinkan aparat, tapi pengusaha juga harus disiplin. Jangan nanti sama-sama ekspor lancar, royaltis tidak dibayar. Banyak pengusaha begitu. Kita harus keras sekarang. Mulai sekarang saya tahu peraturannya sekarang harus keras untuk hal terus. Pajak harus keras. Bagaimana jalan mau baik kalau pajak kurang? Kan itu masalahnya. Jangan ditutup pajak, minta kesehatan gratis, minta pendidikan gratis, minta jalan bagus, minta semua bagus. Minta subsidi jangan dihilangkan, pajak kurang masuk. Gimana caranya? Masa kita berdua mesti jual rumah untuk bayar semua itu, enggak kan? Dua-dua lah. Pak Teddy, upah MKM. Memang dulu sebenarnya ada aturan otomatis. Tapi sekarang tentu harus diperbaiki lagi. Tapi Indonesia itu bukan lagi tempat, kita tidak ingin menjadi daerah yang buruh murah, tentu tidak, kita sepakat. Karena kalau buruh terlalu murah juga, dia tidak beli baju, dia tidak beli makanan, dia tidak beli sepeda, dia tidak beli rumah, akhirnya ekonomi jatuh. Tapi kalau upahnya lumayan, dia beli baju, dia beli rumah, dia beli seng, dia beli apa, kan ekonomi juga lainnya maju. Jadi jangan berpikir sepihak gitu kan Pak ya, tapi otomatis yang baiklah. Jadi kita harus saling memahami lah, mengatur bersama-sama, tapi saya setuju aturan otomatis sehingga semuanya bisa bergerak bersama sesuai aturan. Tentu
dibutuhkan pembicaraan dengan serikat buruh, ini tugasnya memang Apindo itu kan, begitu kan? Kan kumpulan para majikan kan untuk berbicara kepada. Ya itu bedanya Apindo kumpulan para majikan, Kadin kumpulan para perusahaan gitu. Anggotanya kan perusahaan. Jadi itulah kira-kira yang harus kita jalankan secara bersama-sama sehingga kita mengatur dengan baik aturan itu. Pak Jokowi dengan saya menjaga aturan jalan, menjaga kecepatan, dan sekali lagi, tidak berbuat banyak pun kita tumbuh 5,5%. Kalau berbuat banyak, pasti 7,8%, gampang dirubah. Saya bersyukur banyak kesulitan. Sekiranya tidak ada kesulitan, mau tumbuh bagaimana lagi kan? Susah. Seperti Singapura, mau apain? Mau tumbuh tinggi tidak bisa karena kesulitannya tidak ada. Jadi tidak ada yang bisa diperbaiki kan? Kita begitu banyak kesulitan, banyak bisa diperbaiki, bisa tumbuh lebih baik. Begitu kira-kira rumusnya kira-kira negeri ini. Jadi itulah mudah-mudahan kita bisa bekerja bersama-sama dengan banyak kesulitan tadi itu. Mudah-mudahan semua kita bisa atasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Sejumlah permasalahan tadi sudah diungkapkan, sejumlah permasalahan tadi juga sudah dipetakan terkait bidang ekonomi, tetapi terakhir Pak JK memberikan ada optimisme yang luar biasa, kesulitan-kesulitan, kendala-kendala itulah yang menjadi ukuran bahwa kita bisa tumbuh lebih besar lagi begitu Pak Yusuf Kalla. Sekali lagi aplaus untuk Wakil Presiden terpilih Yusuf Kalla dan juga Presiden terpilih Joko Widodo. Baik, ini sudah masuk sesi terakhir sebenarnya. Pak Sofyan mungkin memberikan sedikit kesimpulan penutup di akhir forum diskusi ini. Terima kasih, Saudara Moderator. Saya rasa teman-teman pengusaha sudah jelas, komitmen kita bersama-sama sudah jelas. Sekarang kita harus hand in hand dengan pemerintah untuk betul-betul kita melakukan investasi, janji kita untuk bisa tumbuh lebih cepat lagi seperti dikatakan Pak Yusuf Kalla, sebenarnya lebih gampang kalau kita memang perlu bersatu. Dan pekerjaan 3 juta 1 tahun itu harus bisa kita lakukan. Jadi ini komitmen kita bersama, pemerintah juga sudah menyatakan komitmennya memperbaiki ini semua, dan kita harus juga melakukan komitmen. Kita sudah kehilangan momentum beberapa tahun terakhir ini jangan kita lepaskan lagi momentum ini, di mana pemerintah bersama-sama kita bisa hand to hand untuk membangun negara yang kita cintai kembali. Saya rasa ini janji kita kepada Presiden dan Wakil Presiden. Kita akan investasi lebih banyak, kita akan memberikan pekerjaan lebih banyak. Yang penting buat kita Pak, kita tidak minta banyak fasilitas, yang penting kita kerjakan pekerjaan rumah kita bersama-sama. Dan juga kalau bisa jangan diganggu terlalu banyak oleh birokrasi. Sehingga kita ini betul-betul bisa lebih cepat bekerja seperti maunya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla tadi. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Wakil Presiden. Dan terima kasih kepada Duta Besar, terima kasih kepada semua pengusaha yang datang dari seluruh Indonesia. Karena inilah komitmen, karena inilah pertama kali pengusaha bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan saya rasa Anda juga memenangkan ini. Dan sekarang ini Anda harus membuktikan bahwa kita bisa membangun lebih baik dari rejim sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak-bapak sekalian telah hadir pada malam hari ini dan pemirsa itu sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Menuju ke 7 edisi kali ini. Sampai jumpa di Senin mendatang. Selamat malam.